Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya, atau baru menemukan channel ini, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya. Untuk mendukung channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung, mungkin sudah berobat kemana-mana atau sudah mencoba berbagai cara belum pulih juga. Silakan disimak video-video saya, barangkali bermanfaat. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari Kak Rika ya. Saya bacakan untuk komennya. Kak, pernahkah mengalami brain fog, kayak sulit fokus gitu? Cara ngatasinya gimana? Sama dia hilang sendiri nggak sih nanti? Oke, untuk Kak Rika jawabannya pernah. Kenapa Kak kok pernah saya? Alasannya kenapa? Karena saya mengalami GERD yang ada leaky gut-nya, ada anxiety-nya. Itu erat hubungannya dengan kebocoran usus yang ada di tubuh kita. Jadi Kak Rika ini mengalami kebocoran usus gitu ya. Atau istilahnya cikal bakalnya autoimun itu dari situ Kak. Kalau tidak dipulihkan dengan cara yang efektif gitu ya, itu nanti ya kan seperti itu, bisa semakin parah juga. Arti semakin parah yaitu autoimun di dalam tubuh kita ini ya semakin menjadi-jadi, atau usus bocornya itu kan tidak segera kita sembuhkan gitu ya. Ya akhirnya kita akan mengalami sulit fokus dalam jangka waktu panjang, ketakutan ini, ketakutan itu ya, anxiety, perasaan kita tidak tenang ya. Kemudian terkadang pikiran kita ini buruk juga ya, karena kenyamanan dalam perasaan kita itu juga minim gitu. Nah, untuk cara mengatasinya, kakak harus konsumsi probiotik. Itu nomor satu. Probiotik yaitu mikroba yang ada di usus kita, itu yaitu harus diperbaiki dengan cara kita masukkan probiotik. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua, konsumsi ya, nutrisi ya, untuk penyembuhan luka dalam. Dalam hal ini bisa menggunakan glutamin ya, atau bisa menggunakan pati Garut atau pati singkong, air kanji bisa, air kunyit juga bisa. Kemudian dibantu dengan madu hitam pahit, propolis juga bisa. Kemudian makanannya harus pola makan ini, menerapkan makanan yang tidak menyebabkan inflamasi atau peradangan. Kita harus menghindari total makan makanan dari yang digoreng ya, dengan menggunakan minyak yang mengandung omega 6, itu stop semua. Kemudian tepung terigu stop semua. Kemudian makanan yang manis-manis yang tidak alami, ultra processed food juga stop semua. Minum-minuman manis juga, gula stop juga, gula refinasi. Kita pakai madu aja. Kemudian karbohidratnya jangan terlalu banyak. Kalau bisa gunakan karbohidrat yang berserat ya, yang dari serat, yang ada seratnya, dari ubi-ubian gitu ya, singkong gitu. Kemudian kalau kita masih mengalami GERD ya Kak Rika, ini agak sulit karena kita makan karbo yang berserat. Kalau kita tidak tepat ya, atau kebanyakan bisa kembung, itu sulitnya itu. Sehingga saya tetap memilih nasi dan singkong gitu ya. Kemudian hilang sendiri nggak bisa hilang sendiri. Kalau kita tidak menanganinya dengan tepat, ini nggak akan hilang Kak Rika. Karena apa? Dari beberapa pengalaman teman-teman, ada yang tahunan Kak Rika, ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahunan lebih ada, enggak sembuh-sembuh Kak. Anxiety-nya ini, kecemasan ini. Jadi brain fog atau sulit fokus itu termasuk dalam kategori anxiety. Gitu ya, terkadang saya dulu pernah ya, saat parah-parahnya sulit fokus ya, saya untuk menghitung tambah-tambahan itu enggak bisa saya. Paham ya? Saya menghitung 10 tambah 10 atau 5.000 tambah, itu sulit untuk berpikir, kayak sulit lemot pikiran kita. Kemudian pernah juga untuk berkendara motor itu tidak bisa. Jadi konsentrasi kita sangat-sangat menurun, keseimbangan kita menurun, karena motor kan kita harus menyeimbangkan di antara kanan kiri. Itu energi yang kita butuhkan itu besar sekali. Motoran bentar aja udah jantung berdebar gitu, sehingga kita tidak bisa. Dan seperti was-was, ketakutan gitu ya, sehingga ya tidak kemana-mana.
Nah, terapinya jalan kaki rutin, kalau bisa grounding tanpa alas kaki, berjemur di sinar matahari, pola makan dijaga, probiotik masuk ya. Kemudian nutrisi untuk pemulihan dari leaky gut-nya, dari asam lambungnya juga ini juga harus diperbaiki karena erat hubungannya. Rata-rata orang yang mengalami anxiety ya ini kemungkinan dulu itu mempunyai kebiasaan buruk dalam hal perilaku makanan, diantaranya terlalu sering makan makanan snack-snackan ya, makanan yang tinggi pengawetnya, terlalu sering makan makanan yang dari tepung terigu yang digoreng, terlalu sering makan makanan tepung tepung terigu yang tidak digoreng juga ya, dalam artian roti-rotian itu terlalu sering juga. Kemudian terlalu sering juga ini makan makanan yang pemanis-pemanis buatan seperti meses, geles gitu, itu terlalu sering. Jadi intinya makanan-makanan itu memang nggak bagus untuk tubuh kita. Kan ada istilahnya itu makanan sampah ya, atau junk food. Makanan yang saya sebutkan tadi itu ada di junk food itu. Sehingga istilahnya dia minim nutrisi, tinggi kalori seperti itu. Nah, itu biasanya menjadi kebiasaan karena saya dulu juga gitu. Saya dulu setiap hari makan snack. Saya dulu setiap hari makan tepung terigu, baik itu cilok, batagor, dan lain-lain. Setelah makan nasi ya, saya makan nasinya banyak, lauknya juga banyak, makan sampai perut penuh, boga. Setelah makan, saya makan snack, itu setiap hari. Snacknya snack yang istilahnya ciki-cikian itu ya, itu, dan snack yang tepung yang digoreng setiap hari, rutin. Itu menjadi pola kebiasaan saya, sehingga saya mengalami GERD yang disertai dengan anxiety. Pulihnya lama, memerlukan waktu, sudah saya katakan saja lebih dari 1 tahun lah ya. Walaupun secara inti saya pulih di 9 bulan, namun sakit lagi ya, kemudian pulih lagi, sakit lagi karena saya tidak menjaga pola makan. Dan sekarang alhamdulillah setelah saya menjaga pola makan, keluhan-keluhan seputar anxiety tidak saya rasakan. Bukan berarti kita sudah sembuh total, dalam artian kalau kita tidak menjaga pola makan lagi, itu akan datang lagi, Kak. Karena tubuh kita sekarang ini sudah sangat sensitif kepada makan-makanan yang tidak alami. Nah, istilahnya pencernaan kita ini seperti pencernaan anak kecil. Sangat sensitif dengan zat-zat yang tidak alami. Namun itu tidak apa-apa, bukan berarti kita tidak sembuh atau tidak sehat. Saya tetap sehat, aktivitas normal, ya, tidur pun juga nyenyak, ya, dan ya itu memang seperti itu, pola makan harus tetap dijaga. Karena istilahnya kita jaga pencernaan kita agar mendapatkan nutrisi terbaik, ya. Konsumsi buah, konsumsi makanan yang tidak terlalu banyak diproses gitu ya. Hindari juga makanan pencetus inflamasi atau peradangan. Ya udah, enggak usah lagi konsumsi yang goreng-gorengan ya, seperti itu. Oke Kak Rika, seperti itu. Tanggapan dari saya silakan komen, barangkali kurang paham. Intinya pola makan dijaga dan tenang aja, itu bisa sembuh asal Kak Rika menjaga pola makan dan nutrisi. Jangan lupa probiotik teman-teman ya. Probiotik itu nanti kalau udah sembuh total ya, banyak kok probiotik. Tape itu probiotik, juga apel probiotik ya, tape ketan itu juga probiotik, yogurt itu juga probiotik, banyak kok yang bisa kita konsumsi probiotiknya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya teman-teman ya. Silahkan komen-komen, saya akan berusaha membalas komen dengan video seperti ini. Oke teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.